Teknik pernapasan metode Wim Hof. Sebelum saya akan berbagi ya tentang teknik pernapasan metode Wim Hof, perlu tahu dulu ya tentang sistem syaraf otonom. Ya, jadi materi tentang metode Wim Hof ini ada kaitannya dengan ini sistem syaraf otonom. Saya pernah belajar hipnoterapi pada seorang dokter dan psikolog waktu itu sekitar tahun 2010 ya. Kurikulum hipnoterapi yang diberikan itu kombinasi bidang kedokteran dan psikologi. Ya. Karena kebetulan mentor utama saya adalah seorang dokter. Beliau menjelaskan bahwa dalam hipnoterapi itu kan fokusnya di pikiran bawah sadar ya. Tetapi secara kedokteran, pikiran bawah sadar itu adalah sistem syaraf otonom ini gitu. Apa itu sistem syaraf otonom ya? Sistem syaraf otonom ini adalah sistem syaraf yang terjadi secara otomatis ya. Jadi bukan ditentukan oleh keinginan kita. Contoh denyut jantung, laju napas, tekanan darah, metabolisme kita, ya pencernaan dan lain sebagainya. Ambil contoh denyut jantung. Kita tidak bisa secara sadar, saya ingin denyut jantung diem. Tidak bisa. Jantung itu akan bekerja secara otomatis ya. Dia akan punya mekanisme sendiri lah. Dia akan berdenyut terus. Selama kita hidup, dia akan berdenyut terus. Ya. Karena itu sistem syaraf otonom dianggap sebagai pikiran bawah sadar. Ya. Nah, sistem syaraf otonom ini dibagi dua ya, parasimpatik dan simpatik. Saya tidak akan menjelaskan istilah mungkin terlalu teknis kedokteran begitu ya. Yang penting pemahaman umum aja. Parasimpatik ini terkait dengan fungsi memelihara dan mencerna. Ya, memelihara dan menyembuhkan. Sifatnya lebih untuk recovery ya atau healing ya, penyembuhan alami lah. Sifatnya seperti itu parasimpatik. Nah, kalau simpatik ini mempertahankan diri, ya, lawan atau lari, ya, mekanisme mempertahankan diri itu simpatik. Ya. Kalau dalam hipnoterapi untuk kesuksesan biasanya sama, ada dua hal ini, ya, mempertahankan diri atau meraih sesuatu, determinasi dari ingin berprestasi, ingin mencapai impian. Nah, itu simpatik ya. Sifatnya kan mencapai sesuatu atau mempertahankan kualitas hidup kita. Ya, itu arahnya ke kesuksesan. Ya. Kalau parasimpatik ini arahnya apa? Mengatasi emosi negatif, bersyukur, bahagia, pokoknya sifatnya healing, penyembuhan. Ya. Kaitannya dengan bahagia kalau dalam hypnosis for business. Jadi hypnosis for business ada dua hal, dua fondasi yang harus ada, yaitu meraih kesuksesan, tetapi jangan lupa dengan bahagia, ya, bersyukur terhadap sesuatu yang sudah terjadi masa lalu yang sudah lewat. Kita harus menerima, harus bersyukur, ya. Itulah kebahagiaan terhadap sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Kita boleh rencana, berjuang, bekerja keras, upaya kesuksesan ya. Nah, ini terkait dengan masa depan. Kita harus punya determinasi diri, kemauan dan keyakinan untuk sukses. Jadi terhadap masa depan ingin sukses harus yakin, terhadap sesuatu yang sudah terjadi kita harus terima dan bersyukur. Ini dua hal mekanisme yang harus ada. Itu kalau hipnosis for business menjelaskannya ke situ. Nah, saat ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan Wim Hof ya. Wim Hof itu metode ya teknik bernapas yang akan menyeimbangkan ya mekanisme simpatik dan parasimpatik ini menjadi seimbang. Nah, kita lihat lebih dalam ya, apa sih metode Wim Hof ya? Kita harus tahu dulu penciptanya ya. Wim Hof itu nama orang ya. Dia julukannya The Iceman ya. Ada bukunya bagus, The Wim Hof Method, menceritakan pengalaman Wim Hof dalam menemukan teknik terapi ya
ada cold terapi, meditasi, dan teknik bernafas atau pernapasan. Nah, kesempatan ini saya hanya menjelaskan metode Wim Hof terkait dengan teknik bernapas saja, ya. Nah, beliau menemukan teknik ini kalau dalam yoga itu kan ada pranayama, ya, latihan napas, ya, macam-macam tekniknya. Wim Hof ini membuat lebih sederhana, lebih praktis, lebih simpel gitulah. Sehingga tekniknya sederhana tetapi manfaat atau efeknya sangat luar biasa. Nah, Wim Hof ini karena menemukan teknik ini dan sangat membantu, ya, daya tahan tubuh, kesehatan, bahkan bisa hidup di suasana dingin ekstrim, ya, tapi tetap sehat, stamina tetap luar biasa. Ini membuat banyak ilmuwan penasaran. Akhirnya diteliti nih si Wim Hof ini metodenya, ya. Pernah juga Wim Hof ini sampai berada di suhu ekstrim mendaki Gunung Kilimanjaro, memakai celana pendek dengan telanjang dada dan memakai rangsel gitu, ya, dengan beberapa orang, beberapa tim volunteer yang dilatih teknik pernapasan Wim Hof. Ya, dengan suasana ekstrim itu bisa mendaki gunung tanpa menggigil atau mengalami masalah kesehatan. Ya. Metode Wim Hof ini ramai sekali diperbincangkan, terutama setelah bukunya terbit dan banyak peneliti-peneliti yang mengulas metode Wim Hof. Nah, metode Wim Hof ini manfaatnya apa, ya? Setidaknya ada 5 manfaat. Yang pertama adalah saya sudah jelaskan di awal, yaitu menyeimbangkan mekanisme sistem syaraf otonom tadi, simpatik dan parasimpatik secara seimbang. Ya. Yang kedua, membuat darah kita lebih alkali atau basah. Jadi kalau misalkan orang yang nafasnya pendek, gitu ya, tarik nafas, hembusnya pendek, ya, artinya membuang CO2-nya pendek. Ya, biasanya orang penyakit regeneratif itu berpengaruh karena nafasnya pendek, ya, CO2-nya dikeluar pendek, kadar darahnya menjadi asam. Nah, itu sepele, ya, hanya karena napas, karena sering terjadi keasaman darah itu akan mempengaruhi tubuh kita, ya. Kita akan lebih mudah terserang penyakit dan berbagai masalah kesehatan, ya. Jadi kalau darahnya alkali atau basa, ya, itu akan membantu kesehatan kita akan selalu terjaga lebih baik. Memicu sistem endokrin dan sistem syaraf melepas hormon dan membuka sumbatan energi. Ya, ada istilah peredaran pembuluh darah gitu, ya. Kalau dengan napas metode Wim Hof, darah lebih alkali, otomatis akan mengalir ke seluruh peredaran darah tubuh kita dengan lebih baik, dengan kualitas darah yang lebih bagus. Yang keempat adalah meningkatkan kekuatan pikiran, the power of mind atau the power of will, ya. Jadi ternyata metode Wim Hof ini ada efek psikoterapinya, ya. Ada efek healing tubuh, emosi, ya, pikiran kita, sehingga kita punya pikiran yang jauh lebih jernih, lebih baik. Nah, kalau pikirannya sehat, artinya the power of will, kekuatan pikiran, ya. Kalau kita melakukan afirmasi, sugesti diri, itu juga tentu akan lebih baik karena pikirannya, the power of will-nya oke banget begitu, ya. Yang terakhir adalah bisa mengatasi blok mental dan bisa menjadi salah satu manajemen stres yang baik tanpa efek samping yang negatif. Ya, ini menarik. Jadi metode Wim Hof ini nggak semata-mata ngomongin napas, ya, mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi emosi kita, sehingga kondisi pikirannya akan jauh lebih baik. Ya, jadi nggak cuma menyehatkan, tetapi kondisi emosi yang jauh lebih baik. Nah, saya akan jelaskan seperti apa sih metode Wim Hof-nya.
Sederhana sebetulnya, cuman 4 langkah ini ya. Untuk awal-awal lakukan 1 set dulu, jangan 2 set atau 3 set ya. Kalau nanti sudah ada pengalaman, sudah biasanya orang kalau sudah memetik manfaat, setnya bisa ditambah lah ya. Dalam 1 set itu melakukan apa? 4 hal ini ya. Bisa dilakukan tiduran berbaring ya. Sebaiknya kalau berbaring terlentang atau duduk bersilah gitu ya. Tidak dianjurkan berdiri ya, karena ketika tarik nafas ini kadang ada sensasi apa ya, agak fly dikit. Nah, takutnya bisa jatuh kalau berdiri ya. Kalau duduk relatif lebih aman ya, tapi lakukan terutama orang yang mungkin punya banyak masalah kesehatan, lebih baik mungkin berbaring ya, berbaring terlentang. Tapi kalau nggak punya masalah kesehatan, duduk nggak masalah ya, nggak akan fly lalu terjatuh, nggak akan lah. Apa yang dilakukan ya? Yang pertama adalah tarik nafas, lalu hembuskan nafas. Ini lakukan 30 atau 40 kali. Ya, contoh, tarik nafas, hembuskan. Biasanya tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Tidak harus lambat-lambat, biasa. Seperti itu ya. Tarik nafas, hembuskan. Ini 1 kali. Kedua, tarik nafas, hembuskan. 3, tarik nafas. Untuk awal-awal sebaiknya 30 kali dulu ya. Jadi nanti yang ke-30 misalkan ini nomor 1 sampai 29 ini 29, tarik nafas, hembuskan. 30 ya. Tarik nafas, hembuskan sampai CO2-nya habis. Yang ke-30, CO2-nya hembuskan habis ya, sekali lagi habis. Nah, hembusan terakhir ini tahan ya, jangan narik lagi. Jadi yang ke-30 keluarkan semua, CO2-nya habis, tahan. Ya. Tahannya berapa lama ya? Selama mungkin yang bisa ya, tidak harus ekstrim, pokoknya tahan lama. Biasanya mungkin berapa ya, 20 detik, 30 detik, tiap orang berbeda ya, kondisi orang berbeda. Jadi tahan selama mungkin, misalkan sekitar 30 detik, atau enggak usah dihitungi lah berapa detik, yang penting sudah nggak tahan ya. Kalau nggak tahan berarti pasti akan menarik nafas gitu kan, karena sudah kehabisan oksigen kan, tarik nafas, itu langkah ketiga. Ya begitu sudah nggak tahan ya, hitungan yang ke-30 terakhir dibuang itu diem, kemudian ditahan, nggak kuat gitu ya, berarti kan tarik nafas. Nah, tarik sekali ya, semaksimal mungkin, lalu tahan lagi selama 15 detik. Ya, tahan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 detik. Ya, begitu 15 detik, hembuskan. Sudah. Jadi teknik Wim Hof ini sederhana ya. Ketika kita melakukan langkah nomor 1 dan nomor 2, bisa jadi ada sensasi seperti kesemutan ya, tangan kita. Ya. Kadang sampai lengan ya. Apalagi kalau kita melakukan ini tarik nafas dan hembuskannya bukan 30, 40 atau sudah melakukan beberapa set ya. Biasanya tingkat kesemutannya lebih tinggi, sampai perut terasa kesemutan. Itu nggak apa-apa ya, karena kondisi kesemutan itu sebetulnya darah kita mulai alkali ya, basa, sifatnya basa. Jangan khawatir, jangan takut ya, seperti itu ditahan. Nah, nanti bagian terakhir ya, setelah tahan 15 detik, hembuskan, lalu nafas normal biasa. Itu nanti kesemutannya akan hilang dengan sendirinya. Ya. Jadi seperti itu ya metode Wim Hof
Ya. Untuk awal-awal lakukan 1 set dulu, ya. Jangan banyak-banyak. Nah, nanti kalau sudah mulai terbiasa, misalkan kita lakukan tiap hari gitu ya. Nanti kalau mulai terbiasa, biasanya 2 hari, 3 hari, mulai terbiasa, boleh 2 set. Ya. Boleh juga 3 set. Ya. Kalau saya mempraktekkan Wim Hof biasanya pagi hari. Ya. Bangun tidur, lalu biasanya senam-senam begitu ya, exercise sedikit. Nggak exercise juga nggak apa-apa. Ya. Tapi yang penting kalau ada exercise, ada olahraga, jangan mikir, wah saya kan sudah olahraga, tidak perlu Wim Hof. Keliru. Ya, berbeda. Kalau olahraga sifatnya kebugaran. Kalau Wim Hof ini akan mencharge energi tubuh kita. Ya, efek untuk kesehatan, daya tahan tubuh itu luar biasa sekali. Cuma main nafas saja akan sangat berpengaruh. Ya. Untuk rutinitas pagi hari lakukan 1 atau 2 set. Ya. Bagus lagi sore atau ya biasanya pulang kerja atau sudah aktivitas agak santai gitu ya, lakukan lagi 1 set atau 2 set. Ya. Itu akan bagus ya untuk intinya ini menjaga kesehatan tubuh kita. Baik, itu penjelasan tentang teknik pernapasan metode Wim Hof.